Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, tim dewan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya cintai. Di sini saya Krisdianingsih dari Stikes Ibnu Sina Aji Barang. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan terkait mosi perdebatan, yaitu konteks yang ada di status quo perlindungan dilaporkan kepada penegak hukum seperti polisi atau aparat perlindungan yang lainnya. Ada beberapa argumen dari tim dewan yang akan saya bidas, diantaranya mengenai secara prinsip tidak ada yang salah dengan adanya lembaga pendidik yang sudah dipandang untuk mendidik peserta didik yang menurutnya sudah disepakati oleh banyak pihak. Dan yang kedua, ada perlindungan yang dilakukan oleh sekolah hanya dilakukan di lingkungannya saja, di lingkungan sekolah hanya saja. Padahal di sini menurut saya kita harus meningkatkan kembali rasa perhatian kita sebagai tenaga pendidik kepada anak-anak didik kita yang mengalami permasalahan seperti bullying atau tindakan kekerasan yang diakibatkan atau dilakukan oleh teman-temannya di sekolah, ataupun semisal anak-anak merasa tidak mendapatkan perlindungan sebagai tenaga pendidik di sini di sekolah, pasti ada yang namanya guru BK. Nah, di sini peran guru BK yang seharusnya bisa memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah untuk dapat memantau dan memastikan setiap siswa dapat berperilaku baik dan terlindungi dari ancaman luar. Kemudian, jika hal ini dilakukan oleh lingkungan sekolah, oleh guru BK untuk dapat lebih perhatian terhadap kondisi peserta didiknya, maka siswa ini akan mendapatkan hal yang lebih positif, misalkan dapat fokus dalam belajar, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan damai, dan tidak ada rasa tertekan ketika peserta didik ada di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Meskipun di sini guru hanya dapat menangani kasus ringan, setidaknya bisa meringankan beban anak-anak di lingkungan sekolahannya ataupun tidak menambah beban pikirannya. Kemudian yang kedua terkait mengenai praktikalitas atau kontribusi dari pemerintah yang dianggap status quo itu tidak cukup dan aparat penegak hukum tidak bisa membantu menangani kasus-kasus seperti perlindungan kepada anak. Tentu saja hal ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak adil bagi seluruh komponen masyarakat dan terutama anak-anak yang merasa perlindungannya itu kurang. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur akan adanya perlindungan terhadap anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini jika pemerintah mengabaikan akan adanya perlindungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dianggapnya hanya memilih kasus-kasus tertentu yang dianggapnya kasus-kasus besar, sedangkan kasus perlindungan yang dilakukan kepada anak-anak di sekolah yang mengalami tindakan seksual, pelecehan seksual atau ketidakadilan, penindasan, bullying yang dapat mengancam nyawa atau mengganggu psikis dan hati anak-anak tersebut yang akan mengganggu kedepannya pikirannya dia, mengganggu cita-citanya dia. Di sini tidaklah adil dan seharusnya yang saya tegaskan lagi, aparat penegak hukum harus melindungi adanya perlindungan kepada anak. Kemudian di sini mengenai argumen yang orang tua tidak bisa menjaga anak-anaknya, orang tua tidak bisa diandalkan, dan orang tua lebih menyerahkan keseluruhan masalah anak yang ada di sekolah kepada gurunya, ataupun misalkan ada masalah-masalah yang menimpa anaknya
orang tua lebih menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian. Sebenarnya di sini orang tua adalah pondasi terdepan, garda terdepan dari seorang anak untuk dapat bercerita. Di sini orang tua seharusnya bisa lebih dekat dan mengerti setiap permasalahan yang dialami anaknya. Contohnya, kita dapat menjadi teman bercerita, membuat anak berpikir bahwa orang tua bisa menjadi sahabat dan teman baik untuk menyampaikan segala permasalahannya. Dan tentu saja jika orang tua lebih kritis kepada anaknya, lebih perhatian kepada anaknya, anak tentu tidak akan segan-segan untuk bercerita dan menyampaikan segala permasalahannya kepada orang tua. Di sini ditegaskan lagi, orang tua harus tidak bersikap mengekang atau mengatur anak untuk ini. Tapi orang tua harus mengajarkan dengan baik, dengan dari hati ke hati, agar bisa sampai kepada anak bahwa orang tua bisa melindunginya dari segala permasalahan. Jadi dari sini kita tidak boleh mengabaikan adanya kasus perlindungan yang seharusnya menjadi tugas penting aparat penegak hukum, dan yang tentunya penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya untuk memelihara keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan menyeluruh, baik kepada anak-anak, kepada orang tua, atau kepada semua kasus di Indonesia ini. Jika aparat kepolisian adil, tentunya semua elemen masyarakat akan merasakan kedamaian. Seperti yang tercantum dalam Pancasila sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini polisi harus atau aparat penegak hukum harus menerapkan, dan pemerintah juga harus tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan atau meningkatkan kasus perlindungan kepada anak-anak dan perempuan. Di sini jika hal ini dilakukan dengan baik oleh pemerintah, maka seluruh kegiatan di dunia ini, di Indonesia tentunya akan lebih baik dalam kemajuan berbangsa, kemajuan ekonomi atau sosial. Tidak akan adanya penindasan-penindasan kepada kaum-kaum tertentu dan elemen-elemen tertentu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, perlindungan anak itulah sangat penting karena anak adalah generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia yang akan memajukan negara ini. Dengan rasa bangga pada anak-anak tersebut yang merasa dilindungi oleh orang tua, pemerintah, dan aparat penegak hukum tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.